الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول حي على حي على حي على حي على الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para asatiz dan asatizah yang saya hormati, para tokoh masyarakat DKM Masjid Nur Rahim, ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Monggo Bu, di dalam aja sini, monggo dibuka pintunya. Bapak-bapak yang di luar juga bisa masuk biar lebih enak. Monggo Pak, silakan. Bapak Ibu saudara-saudara, setiap orang beriman pasti sangat merindukan menjalankan rukun iman yang kelima, yaitu melaksanakan ibadah haji. Semua orang beriman pasti punya cita-cita itu. Kenapa begitu istimewanya rukun Islam yang kelima, melaksanakan ibadah haji? Apa keistimewaannya? Paling tidak ada 3. Pertama, ibadah haji tidak seperti ibadah-ibadah pada umumnya. Ibadah haji waktu dan tempatnya sudah ditentukan. Waktunya kapan? 10 Zulhijjah. Tempatnya di mana? Di Padang Arafah. Waktu dan tempat sudah ditentukan. Ini istimewa. Sementara ibadah-ibadah yang lain bebas. Contoh, kalau sudah masuk 1 Ramadan, saudara mau puasa di Sukoharjo, monggo. Saudara mau puasa di Jakarta, monggo. Betul atau tidak? Ibadah zakat, saudara mau mengeluarkan zakat di Sukoharjo, silakan. Saudara mau mengeluarkan zakat di Surabaya juga silakan. Waktu dan tempatnya nggak ditentukan. Tapi ibadah haji, waktu dan tempatnya sudah ditentukan. Ini hebatnya, ini keutamaannya. 1. Yang kedua, rukun Islam yang kelima, ibadah haji. Orang yang melaksanakan ibadah tersebut harus dengan 3 faktor. Nah, saya jelaskan begini, saudara. Ada ibadah yang penekanannya kepada kekuatan hati, itu disebut ibadah qalbiyah. Apa contohnya? Zikir khafi. Tadi habis sholat tuh kita zikir tuh dalam hati, itu kekuatannya qalbi, hati, disebut zikir khafi. Ada lagi ibadah yang penekanannya kepada kekuatan badan, disebut ibadah badaniyah. Apa misalnya yang barusan kita kerjakan? Sholat, itu badan tuh. Puasa, itu badan tuh. Ada lagi ibadah yang kita kerjakan kekuatannya bersumber kepada harta, disebut ibadah maliyah. Zakat, infak, sedekah. Tapi ibadah haji, 3 unsur ini harus ikut serta. 1 nggak ikut, maka rasa-rasanya sulit ibadah haji bisa dilaksanakan. Ayo lihat. Badan sehat, duit punya,
tapi hati belum pengen berangkat ke Mekah dan ke Madinah. Ya Allah, ke Amerika sampai ke Jepang bolak-balik, ke Eropa pulang pergi, tapi karena hatinya belum pengen ke Mekah, nggak pernah sampai. Ada kayak begini? Ada apa enggak? Kenapa? Qalbiyah, hatinya belum pengen ke sana. Badan sehat, uang punya, tapi hati belum pengen, nggak akan sampai ke Mekah dan ke Madinah. Sebaliknya, hatinya pengen pergi haji, uang punya, ternyata badannya nggak sehat. Kira-kira berangkat apa tidak? Berangkat apa tidak? Enggak. Kenapa? Satu unsur ketinggalan, kekuatan badan. Hati kepengen, uang punya, badan nggak sehat, ya tetap juga nggak bisa pergi haji. Yang paling ciloko, hati pengen pergi haji, badannya sehat, duit kagak gablek. Ini mah selamat bengong udah ini. 3 unsur harus ikut di dalamnya. Tanpa salah satunya, rasa-rasanya ibadah haji susah untuk dilaksanakan. Itu yang kedua. Yang ketiga, keutamaan ibadah haji. Cek 1 2, ini ada speaker dalamnya yang terpenting. Yang ketiga, ibadah haji itu keutamaannya, coba lihat, orang yang melaksanakan rukun Islam kelima, dia berhak mendapat predikat duyufur rahmah. Apa itu? Tamunya Allah. Nih kita sering senang, sering bangga, nggak puguh lagu. Nggak puguh lagu itu apa bahasa Sukoharjo? Seneng yang gak karu-karuan. Apa jenenge ini? Iya, tapi gak karu-karuan, rapuhu. Maksud saya begini, kita seneng, bahkan kelewatan senengnya jadi tamu bupati. Kita seneng kalau jadi tamu gubernur. Kita seneng kalau jadi tamunya menteri. Kita seneng apalagi jadi tamunya presiden. Ini melaksanakan rukun Islam yang kelima, pergi haji, nggak tanggung-tanggung. Predikatnya duyufur rahman, tamunya Allah. Hebat. Mudah-mudahan tahun-tahun depan orang-orang sini pergi haji semua. Jamaah Masjid Nur Rahim giliran dapat predikat duyufur rahman. Mau pergi haji? Berangkat. Enggak punya uang, saudara, rezeki itu biarlah Allah yang mengatur. Saya hanya titip pesan, yang penting hati ini harus kuat, harus kenceng, harus semangat. Punya cita-cita, jangan sampai kendor untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima. Niatnya harus kenceng. Kalau niatnya kenceng, insya Allah Allah akan berikan caranya dari yang kita tidak sangka-sangka. Saya di pinggiran Jakarta itu punya teman. Kalau dari logika nggak mungkin melaksanakan ibadah haji. Kenapa? Teman saya tiap hari dari satu pasar ke pasar lain cuma jualan daun singkong. Daun singkong apa di sini? Bahasa apa? Godong puhung. Iyalah daun singkong aja lah. Kalau logika nggak ketemu, akal sehat nggak mungkin. Tiap pagi jualan daun singkong dari satu pasar ke pasar lainnya. Tapi niat melaksanakan rukun Islam yang kelima nggak pernah kendor, kuat.
walaupun tiap hari cuma jualan daun singkong, ada untung walaupun cuma sedikit, tapi dia tabung, alhamdulillah bisa pergi haji gara-gara jual daun singkong sama kebun-kebunnya. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Nah, buat Bapak Ibu jamaah yang sudah melaksanakan ibadah haji atau umroh, kita akan melihat langsung munculnya sejarah agama dari kota tersebut, Mekah dan Madinah. Munculnya agama Samawi, tempat lahirnya junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menginjakkan kaki kita di Mekah, menginjakkan kaki kita di Madinah, terbayang semua 14,5 abad yang lalu bagaimana beratnya baginda Nabi memperjuangkan dan mensiarkan agama Islam. Topografi Mekah dan Madinah nggak kayak Sukoharjo Ketawangmangu, berbukit hijau royo-royo sejuk adem. Tapi Mekah dan Madinah, sepanjang perjalanan dari Mekah ke Madinah, sejauh mata memandang hanya gurun pasir yang tandus dan gersang. Gunungnya bukan hijau royo-royo, bebatuan. Begitu kita menginjakkan kaki di sana, terbayang betapa beratnya baginda Nabi mengemban ajaran, menyebarkan ajaran agama Islam. Ya Allah, padang pasir Mekah Madinah. Kalau siang panasnya membakar kulit, kalau malam dinginnya menusuk tulang. Kita sampai kedua kota tersebut tergambar perjuangan baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mekah adalah kota kelahiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejarah singkat Bapak Ibu saudara-saudara, lagi-lagi kita berharap mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama kita semua yang subuh ini sholat di Masjid Nur Rahim bisa melaksanakan ibadah umroh maupun haji. Amin. Sepintas kita lihat kota Mekah. Kota tersebut adalah kota kelahiran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu diangkat jadi Rasul umurnya 40 tahun. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Tugas baginda Nabi 23 tahun. 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah. Beliau diangkat jadi Rasul umurnya 40 tahun. Masa dinasnya hanya 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Kita lihat sejarah singkat di Mekah. Dakwah dimulai oleh baginda Nabi sembunyi-sembunyi, dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu, dari orang ke orang. Ini 13 tahun baginda Nabi periode awal di Mekah. Tugas pertamanya menyampaikan risalah Islam sembunyi-sembunyi. Berapa lama Nabi dakwah sembunyi-sembunyi? Lumayan, 3 tahun saudara. 3 tahun itu bukan waktu yang sebentar, lumayan lama. Dakwah yang dilakukan Nabi sembunyi-sembunyi, dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu, dari orang ke orang, ngumpet-ngumpet. Dakwah ngumpet-ngumpet 3 tahun, yang ngikut
jumlahnya nggak lebih, cuma 11 orang. Allahu Akbar. Udah nggak digaji, nggak dapat fasilitas, nggak ada tunjangan beras, 3 tahun dakwah menyampaikan risalah agama, yang ngikut jumlahnya cuma 11 orang. Zaman sekarang calon bupati mana yang masih mau kampanye? Kalau 3 tahun kampanye yang milih cuma 11 orang, bubar. Bikin tim sukses, calon bupatinya nggak kepilih, timnya yang pada sukses. Betul apa enggak? Nabi 3 tahun dakwah kayak begini, nggak ada fasilitas, nggak ada tunjangan beras, dapat pengikut jumlahnya nggak tanggung-tanggung, bukan banyak, hanya 11 orang. Nih di Mekah, kota kelahiran baginda Nabi, 3 tahun dakwah kayak begini. Makanya mudah-mudahan ibu bapak jamaah Masjid Nur Rahim dalam waktu sesingkat-singkatnya bisa melaksanakan ibadah umroh. Amin. Akan melihat sampai di Mekah itu akan tergambar betapa beratnya perjuangan junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Setelah 3 tahun dakwah sembunyi-sembunyi di Mekah, turun perintah dari Allah, fasda bima tu'mar, Muhammad sampaikan Islam ini secara terbuka, nggak usah sembunyi-sembunyi lagi. Mulai tahun keempat di kota Mekah, setelah Nabi diangkat jadi Rasul, Nabi melakukan dakwah secara terbuka. Tahun keempat di kota Mekah. Bagaimana caranya? Nabi kumpulin pemuka-pemuka Quraisy. Di mana Nabi kumpulin? Di antara Bukit Sofa dan Marwah. Pemuka-pemuka Quraisy dikumpulkan oleh baginda Nabi di daerah tersebut. Pemuka-pemuka Quraisy kumpul semua. Di antaranya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan, dan Abu yang lainnya. Untuk kali pertama Nabi pidato di depan mereka secara umum ini tahun keempat di kota Mekah. Kata Kanjeng Nabi, saudara-saudara, tuan-tuan Quraisy, apakah tuan-tuan percaya kepada saya? Mereka pemuka-pemuka Quraisy serentak menjawab, percaya. Kenapa Tuhan percaya kepada saya? Kata mereka, Anda Muhammad dari kecil nggak pernah dusta. Nabi bergelar Al-Amin, orang yang jujur dapat dipercaya, nggak pernah dusta. Gampangnya Al-Amin itu ucapan dengan perbuatan sama. Gampangnya Al-Amin itu ucapan dengan perbuatan sama. Makanya Nabi kalau bilang A yang dikerjakan, kalau bilang B yang dilakukan. Itu sebabnya kita umat Islam sepakat menjadikan baginda Nabi Muhammad pemimpin dari alam dunia sampai alam akhirat. Kenapa? Ucapan dengan perbuatan sama. Maaf, sekarang ini banyak pemimpin, tapi antara ucapan sama perbuatannya beda. Ucapannya mau mensejahterakan rakyat, ternyata perbuatannya jauh panggang dari api, menambah kesengsaraan rakyat. Anda Muhammad dari kecil kami kenal Al-Amin, orang jujur dapat dipercaya, itu sebabnya kami percaya. Kata baginda Nabi, baik,
Kalau tuan-tuan percaya kepada saya, mulai saat ini saya serukan, ankizu anfusakum minan nar, jaga lindungi diri tuan-tuan dari siksa api neraka. Tinggalkan berhala, sembah Allah Tuhan yang Esa, yang lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Dakwah Nabi pertama di kota Mekah secara terang-terangan di tahun keempat, Nabi mengajak seluruh masyarakat untuk beriman kepada Allah Subhanahu. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Nah, sekali lagi, mudah-mudahan di tahun-tahun atau di masa-masa yang akan datang. Sekarang ini di Sukoharjo kalau berangkat haji ngantrinya berapa? Sukoharjo 30 tahun. Mudah-mudahan panjang umur sampai kiamat. Paling tidak kita melaksanakan ibadah umroh sesegera mungkin. Amin ya Rabbal. Karena keutamaannya luar biasa. Begitupun dengan keutamaan ibadah. Ibadah di Masjidil Haram, ibadah di Masjid Nabawi berbeda dengan ibadah di masjid-masjid di luar itu. Masjid Nur Rahim misalnya berbeda, saudara. Sholat sunnah 1 rakaat di Masjidil Haram nilainya sama dengan 10.000 rakaat di luar Masjidil Haram. Sholat sunnah 1 rakaat di Masjid Nabawi nilainya sama dengan 1.000 rakaat di Masjid Nur Rahim. Saudara pernah sholat 1.000 rakaat? Jangan 1.000, 11 aja males-males. Mengejar keutamaan ibadah tersebut. Karena kenapa? Ibadah yang kita kerjakan di 2 kota suci tersebut nilainya berbeda ketika kita kerjakan di luar Mekah dan Madinah. Mudah-mudahan di masa yang akan datang kita semua yang berangkat untuk melaksanakan ibadah di 2 kota tersebut. Amin ya Rabbal. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara, kajian pagi ini syariat yang paling utama di antara yang utama dalam agama Islam adalah mendirikan ibadah sholat. Nah, ibadah sholat Nabi melaksanakan Isra Mi'raj di penghujung periode Mekah, sebelum 1 tahun sebelum beliau hijrah ke Madinah. Di antara ibadah yang utama adalah mendirikan sholat. Tadi alhamdulillah kita mendirikan sholat berjamaah bersama-sama. Mudah-mudahan ini dicatat sebagai sebuah ibadah dan berlipat ganda pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara, betapa pentingnya tentang ibadah sholat ini sampai Nabi menyatakan awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Amalan pertama yang nanti di akhirat akan ditanya adalah amalan ibadah sholat. Semua kita yang hadir subuh di Masjid Nur Rahim, yakinlah di akhirat nanti kita akan ditanyakan tentang sholat kita masing-masing. Kamu siapa? Saya Pak. Saya siapa? Saya pengikutnya Kanjeng Nabi Muhammad. Betul, betul Pak. Baik, kalau kamu ngaku jadi pengikut Kanjeng Nabi Muhammad, ciri pengikut Nabi Muhammad itu rukaan sujadah, mendirikan sholat. Dulu waktu hidup di Sukoharjo pernah sholat? Pernah Pak.
Berapa banyak? Enggak banyak-banyak Pak, setahun cuma 2 kali. La haula wala quwwata illa billah. Ada orang sini yang sholatnya kayak begitu? Ada? Mudah-mudahan enggak ada. Saudara, sejarah mencatat satu-satunya manusia yang dosanya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kanjeng Nabi dosanya sudah mendapat jaminan ampun, tapi kita tahu melalui sejarah Nabi itu sholatnya malah tambah luar biasa. Dosanya sudah mendapat jaminan ampun, kesalahannya sudah dapat garansi ampunan, tapi sholatnya kita baca dalam sejarah malah makin luar biasa. Kalau ada orang sini dosanya sudah mendapat jaminan ampun, saya yakin mulai nanti zuhur itu orang akan berhenti sembahyang. Nabi enggak, makin diampuni dosanya makin luar biasa sholatnya. Nah, yang perlu kita renungkan, sholat yang kita dirikan sehari semalam 5 waktu, nilai-nilainya harus kita terjemahkan dalam kehidupan bermasyarakat. Ini yang harus kita renungkan. Nabi mengajarkan kepada kita, Islam menitik beratkan kepada kita, hablum minallah dengan hablum minannas harus seimbang. Hablum minallah melalui ibadah sholat, hablum minannas nilai-nilai yang terkandung dalam sholat terjemahkan dalam kehidupan bermasyarakat. Maaf, rupa-rupanya masih banyak di antara kita yang dalam mengerjakan ibadah sholat hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Hablum minallahnya bagus, hablum minannasnya kurang bagus. Sholat yang dikerjakan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, sholatnya tekun, tapi sama tetangga sering nyakitin hatinya. Sholatnya rajin, tapi gosipnya jalan terus. Ada orang sini yang kayak begitu? Ada? Hah? Yang mana orangnya kalau ada? Ini kan artinya hablum minallahnya bagus, tapi hablum minannasnya kurang bagus. Padahal Nabi bukan cuma mengajarkan, tapi mencontohkan seimbang antara hablum minallah dengan hablum minannas. Hablum minallah lewat ibadah sholat, hablum minannas terjemahan dari ibadah sholat harus kita artikan dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Maaf, karena itu tadi kita mengejar hablum minallah, tapi kita sering menyepelekan hablum minannas. Boleh jadi sholatnya rajin, boleh jadi puasanya tekun, boleh jadi hajinya mundar mandir. Yang dikejar hablum minallah, tapi hablum minannasnya nggak peduli, seneng nyakitin hati orang lain, suka ganggu tetangganya. Dulu di zaman Nabi ada orang lapor, ya Rasulullah, saya punya tetangga 2 orang, ibadahnya sama-sama. Orang pertama, ya Rasul, ngajinya rajin, sholatnya tekun, puasanya juga, tapi dia nggak menjaga lisannya, sering nyakitin hati orang lain, sering gosipin tetangga, sering melukai perasaan saudara. Ya Rasulullah, orang kayak begini nih nanti di akhirat statusnya bagaimana? Kata Nabi, walaupun dia rajin ibadah, dia jadi penghuni neraka. Yang kedua, ya Rasul, tetangga saya ibadahnya biasa saja, sholatnya cuma rawatib doang, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, ba'diyah, qobliyahnya enggak. Puasa ya Ramadan doang, setahun sekali.
Haji ya cuma sekali-sekalinya saja, tapi dalam hidup bertetangga dia sangat menjaga lisan dan perbuatannya. Dia nggak seneng nyakitin orang lain. Nanti ya orang yang kedua ini posisinya di akhirat bagaimana ya Rasulullah? Posisi orang kedua macam itu kata Nabi, dia berhak jadi penduduk surga. Artinya apa? Nilai ibadah diterjemahkan dalam kehidupan bermasyarakat. Hablum minallah dengan hablum minan nas seimbang. Kita lihat Nabi itu manusia yang ibadahnya luar biasa, betul atau tidak? Nabi itu mengerjakan ibadah rukun dan syaratnya paling sempurna. Tapi sekarang kita lihat kehidupan Nabi bermasyarakat. Nilai-nilai yang dikerjakan dalam ibadah diterjemahkan dalam kehidupan bermasyarakat. Nabi jadi manusia yang bermanfaat di tengah-tengah masyarakatnya. Yang ingin saya katakan begini Bapak Ibu Saudara-saudara, sholat kita akan berhasil kelihatan cirinya. Puasa kita akan berhasil kelihatan ciri-cirinya. Haji kita berhasil kelihatan ciri-cirinya. Apa ciri dari keberhasilan ibadah yang kita lakukan? Kita akan mengalami sedikit lebih bermanfaat lagi di tengah-tengah masyarakat. Itu ibadahnya berhasil. Contoh, orang yang sholatnya berhasil, dia kelihatan dalam kehidupan bermasyarakat. Dia akan mampu jadi manusia paling tidak sedikit lebih baik dari hari-hari kemarin. Menebarkan kebaikan, menjadi manusia yang paling bermanfaat, paling tidak buat lingkungan di mana dia berada. Siapa yang mencontohkan? Junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW. Orang yang sholatnya berhasil, orang yang ibadahnya berhasil, dia menebarkan kebaikan, jadi manusia bermanfaat, nggak pernah pilih kasih dan nggak pernah pandang bulu. Nabi mencontohkan kita nilai-nilai kebaikan seperti itu, nggak perlu pilih kasih dan nggak perlu pandang bulu. Saya tutup dengan satu riwayat. Ini betapa hebatnya sholat Nabi, betapa hebatnya Nabi di tengah-tengah masyarakat. Nilai ibadahnya diterjemahkan menjadi manusia yang bermanfaat. Pun menjadi manusia yang bermanfaat, Nabi nggak pernah pilih kasih dan pandang bulu. Di sudut kota Madinah ada Yahudi tua buta. Nabi datang ke sana berbuat baik, menebarkan nilai-nilai manfaat. Berbuat baik Nabi kepada Yahudi tersebut. Apa yang Nabi lakukan? Nabi nyuapin makanan. Nah, kita lihat, saudara, tadi di awal saya katakan Nabi itu kampungnya di Mekah. Betul atau tidak? Ini orang kampungnya Madinah. Kampungnya berbeda, daerahnya nggak sama, tapi Nabi mencontohkan kepada kita jadi orang bermanfaat kepada siapapun juga, walaupun berbeda daerah, walaupun berbeda kampung. Nabi pemimpinnya orang beriman, sementara ini orang Yahudi kelotokan. Jangankan beda kampung, jangankan beda daerah, kepada orang beda agama kita perlakukan dia dengan baik. Nabi mencontohkan itu. Nabi datang nyuapin makanan. Ini Yahudi karena dia buta, hanya mengandalkan pendengaran, lagi enak-enaknya disuapin Nabi. Dia dengar di depannya ada orang lewat, berdiri lalu pidato. Mas, yang barusan lewat di depan saya, hati-hati kalau ketemu Muhammad, jangan dipercaya omongannya, Muhammad tukang bohong. Padahal yang lagi nyuapin dia
orang yang lagi berbuat baik sama dia adalah junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Apa Nabi berhenti berbuat baik? Enggak. Apa Nabi baper? Enggak. Nah, ini anak-anak muda, ini adik-adik saya, para pemuda, saya titip pesan. Kalau kalian berbuat baik, menebarkan nilai-nilai yang manfaat, jangan baperan. Para pemuda, ini yang hadir di sini aki-aki semua. Maaf, kadang-kadang kita nih kebawa baper, berbuat baik, rajin, hadir, mengabdi, berkhidmat di masjid, lalu ada saja yang menghina, ada saja baperan. Nabi mencontohkan kepada kita, beliau nggak baper, Nabi nggak marah, terus disuapin oleh baginda Nabi Yahudi tersebut dengan penuh kelembutan. Nggak cuma satu kali, Nabi besok datang lagi nyuapin Yahudi lagi. Itu Yahudi lagi enak, jadi enak-enaknya disuapin sama Nabi. Dia dengar di depannya ada orang lewat, berdiri pidato lagi. Mas, yang barusan lewat di depan saya, hati-hati kalau ketemu Muhammad, jangan dipercaya omongannya, Muhammad tukang sihir. Nabi nggak pengaruh, terus disuapin sama Nabi dengan penuh kelembutan, cinta dan kasih sayang. Saya tanya nih jamaah Masjid Nur Rahim, kira-kira masih mau nyuapin nggak kalau yang kita suapin caci maki kita? Suapin aja terus, tapi makanannya campurin racun sedikit. Saya kembali Bapak Ibu Saudara-saudara, janganlah kita terjebak mengerjakan ibadah hanya sekedar menggugurkan kewajiban, hanya sekedar rutinitas saja. Tapi sejauh mana kita mengadakan evaluasi ibadah yang kita laksanakan membentuk kepribadian. Hablum minallah dengan hablum minannas seimbang. Nilai-nilai yang terkandung di dalam ibadah harus kita terjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Satu contoh misalnya, sholat subuh yang tadi kita lakukan berjamaah. Di antaranya sholat itu mengajarkan kita umat Islam agar menjauhi karakter sombong, perilaku pongah, angkuh, takabur. Dari mana Ustadz belajar begitu? Kita lihatlah dalam sholat itu, anggota badan kita yang paling tinggi, mulia dan mahal adalah kepala. Bercanda kita sama teman, ditepok bahu kita, senyum masih kita. Bercanda kita sama teman, dicubit tangan kita, masih senyum kita. Tapi bercanda lalu kemudian dikelepak endas kita, nah nanti dulu, betul atau tidak? Ini kepala kita tinggi, mulia dan mahal. Ayo kita lihat, tadi waktu kita sholat subuh berjamaah, kepala kita yang begini tinggi, mulia dan mahal, adanya sama persis dengan anggota badan kita yang paling bawah, yaitu telapak kaki. Kalau sholat yang kita kerjakan nggak sekedar menggugurkan kewajiban, kita sadar betul kita menjauhkan dari sifat-sifat takabur. Tapi itu tadi faktanya, masih banyak di antara kita yang sholat cuma sekedar gugurin kewajiban. Akibatnya sombongnya luar biasa menjadi-jadi. Sombong karena harta, sholat cuma sekedar menggugurkan kewajiban, rutinitas terjebak di situ. Tapi sifat sombongnya masih tetap saja memandang remeh orang lain. Mentang-mentang dadi wong akeh bodoh, sombong, tolak pinggang di dada, mandang orang sebelah mata, sebelahnya lagi picek, sombong. Padahal sholat yang kita kerjakan seharusnya menyadarkan kita menjauhi sifat takabur.
Nah, karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, mulai hari ini ibadah apapun yang kita lakukan membentuk karakter kita. Ibadah kita tentu ingin bernilai di sisi Allah. Dengan kata lain, ibadah kita harus membuat kita berhasil menjadi manusia yang lebih bermanfaat dari hari-hari sebelumnya. Dengan cara apa? Orang yang sholatnya berhasil, orang yang puasanya berhasil, maka dia dalam kehidupan bermasyarakat akan punya semangat menebarkan nilai-nilai kebaikan. Itu sholatnya, itu ibadahnya berhasil. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam menebarkan nilai-nilai kebaikan. Ciri manusia tersebut adalah mereka yang ibadahnya berhasil. Bapak Ibu saudara-saudara, mau meningkatkan kualitas ibadah? Tuh yang jawab cuma 20 orang. Ini yang hadir 50 orang ada nggak di situ? Lebih 100 orang ada, 1000 orang campur yang di sawah-sawah di luar. Saudara-saudara jamaah, mau meningkatkan kualitas ibadah, mau menjadi manusia yang menebarkan kebaikan? Nah, saya tes pagi ini. Bapak Ibu saudara-saudara bersama dengan saya mau ikut sedekah? Bawa uang berapa? 5.000. 5.000 masuk kebun binatang saja tiketnya sudah 50.000. Itu liang monyet. Masa lihat Fikri Zainuddin MZ Angel mahalan monyet ketimbang saya itu. Saudara, termasuk amalan sedekah nyuwun sewu ya, amalan sedekah ini Kanjeng Nabi sangat mendorong manfaat ibadah, manfaat nilai kebaikan itu buat diri kita, bukan untuk menyenangkan Allah. Kata Nabi, terangi alam kuburmu dengan apa? Amalan sedekah. Oh, rupa-rupanya nih, maaf, ini yang hadir ini segini banyaknya calon-calon penghuni kubur. Betul atau tidak? Ini pasti calon penghuni kubur, termasuk saya. Makanya Nabi mengingatkan kepada kita, terangi alam kuburmu. Rupa-rupanya alam kubur yang bakalan kita tempati sepi, sunyi, gelap, petang. Dengan apa menerangi alam kubur? Dengan sedekah yang kamu lakukan waktu di alam dunia. Kira-kira sedekah yang kita lakukan manfaatnya buat Allah apa buat diri kita? Buat Allah apa buat diri kita? Jadi lentera, jadi pelita, jadi cahaya yang menerangi alam kubur kita masing-masing. Ustadz, saya sedekah 1 juta Ustadz, insya Allah cahaya kuburnya terang, lampu neon. Ustadz, saya sedekah 100.000 Ustadz, patroma. Ustadz, saya sedekah 10.000 Ustadz, lilin. Ustadz, saya sedekah 5.000 Ustadz. Pak, pentol korek tuh lumayan, masih remeng-remeng kelihatan. Saudara, yang ingin saya titik beratkan, amalan itu, nilai-nilai kebaikan itu manfaatnya akan kembali buat diri kita. Sesukoharjo orang nggak ada yang sedekah, Allah nggak bakalan bangkrut jadi Tuhan. Betul atau tidak? Sejawa Tengah orang nggak ada yang sholat, Allah nggak akan pensiun jadi Tuhan. Manfaatnya kembali buat diri kita, bukan untuk menyenangkan Allah.
مصطفى مصطفى منبع للصفا، سيد الأنبياء مشعل في الوفاء، كان في عطفه لليتامى دفا، حن قلبي